Nah, Kashin Koji benarkah akan gugur untuk kisah Boruto to Blue Vortex? Well, benarkah dia the next takdir seperti Jiraiya untuk muridnya sendiri nih? Pada dasarnya ya teman-teman, Kashin Koji ini memang ada perbedaan dengan Jiraiya yang berfokus untuk pengembangan individu kekuatan Naruto dahulu ya. Kashin Koji itu agak sedikit beda nih. Dia berfokus untuk takdir secara lebih luas kepada Boruto dan singularitas masa depan agar tidak berubah total. Dia serasa bermain mengontrol peran di dalamnya. Orang seperti Kashin Koji ini bisa dibilang ya master plan nih. Masalahnya adalah dia sekarang ini diincar oleh coach sendiri dan juga para ego Jubi. Jura bahkan menginginkan coach itu mendapat tidak membunuh sang kolaborator Boruto itu loh. Bahkan di chapter 16 kemarin, Ryu ego Jubi dan Matsuri ego Jubi sudah melenyapkan kata pengintai Kashin Koji di Sunagakure. Nah, kira-kira bagaimana perubahan besar yang akan terjadi pada Boruto jika seorang guru yang mengajarinya konsep teknik Hiraishin ini akan terjadi sesuatu di masa depan? Menarik, let's go, kita mulai. Oh ya, kita mau ingetin lagi ya. Sekarang ini YouTube udah ada fitur-fitur produk-produk unik loh teman-teman. Kita akan senantiasa mencantumkan produk-produk diskon super menarik nih dengan harga ekonomis yang bisa kalian beli teman-teman. Mau tumbler aneh, lukisan, kaos, aparel, produk-produk unik, tema Jepangan atau yang lain yang lagi viral di marketplace, semuanya sekarang ada di YouTube tuh. Jadi setiap video panjang, short maupun live kita akan berikan rekomendasi produknya ya, biar kita tambah semangat lagi tuh bikin kontennya. Jadi jangan lupa untuk dicek dan dicek out ya jika kalian merasa tertarik di sana. Oke, kita langsung masuk ke cerita intinya. Nah gini, informasi soal pengorbanan Kashin Koji itu benarkah dia mungkin akan dikalahkan coach itu memang menjadi daya tarik menarik tersendiri yang didiskusikan lebih lanjut. Ingat ya bahwa dahulu di bab sekitar 13-14-nya itu disitu kita udah dapat petunjuk soal apa yang terjadi ketika Kashin Koji di masa depan nanti perannya seperti apa dalam cerita lebih lanjutnya tersebut. Di bab 13 kita ngelihat Kashin Koji ya dijelasin ke Boruto soal kemampuan uniknya kala itu ya. Dia bisa lihat semua kemungkinan masa depan. Tapi seperti yang dia bilang, jalan menuju masa depan itu memang gak pernah pasti sama sekali. Setiap keputusan yang dia buat, setiap langkah kecil itu memang menciptakan cabang baru dalam ceritanya ya. Koji itu bisa ngelihat semua cabang-cabang tersebut, kayak mimpi setiap ilmuwan untuk tahu hasil dari setiap variabel yang ada tuh. Tapi di sini ada masalah besar ya nakama. Walaupun dia tahu banyak tersebut, dia nggak bisa menjamin masa depan yang ideal bahkan terwujud. Bahkan dia bilang kalau jalan yang Boruto pilih untuk menyelamatkan Sasuke adalah salah satu yang paling berbahaya loh. Koji yang peringatan Boruto bahwa jalur itu bisa membawa konsekuensi luar biasa besar. Salah satu kemungkinan terburuk adalah Jubi ekor 10 tersebut itu bakal mengalahkan Boruto, itu bisa berakhir untuk buruk semua orang. Nah, Jubi yang dimaksud tersebut itu adalah personifikasi atau mungkin manipulasi dari Jiraiya, salah satu ego Jubi terkuat. Tapi seperti yang kita tahu ya, Boruto itu emang dia tipikal keras kepala nggak sih? Dia langsung bilang ke Koji bahwa apapun yang terjadi dia nggak akan pernah berbalik melawan Kawaki. Dia percaya pasti ada cara lain untuk menyelesaikan semuanya tanpa mengorbankan nyawa. Fokusnya adalah menyelamatkan Sasuke. Boruto bahkan bilang dia bakal ngajak Kawaki bertarung yang akan membuatnya sadar itu. Kemudian dia akan mengajaknya itu berbaikan lagi seperti keluarga dahulu. Ya itu emang Boruto banget ya sih. Di sisi lain Koji tahu bahwa Boruto nggak akan berubah pikiran. Ekspresi wajahnya itu di bab itu jelas ya. Dia ngerti kalau Boruto itu nggak bakal jalan yang lebih mudah. Ya walaupun itu terbilang sangatlah ekstrim sih. Inilah yang bikin kita yakin bahwa Kashin Koji itu kemungkinan memang bisa aja akan mati atau terluka. Dia mungkin akan mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Boruto muridnya itu biar bisa tetap bertahan di jalur yang dia pilih. Walaupun itu berarti nyawanya sendiri jadi taruhannya. Karena ingat ya, Kashin Koji memang berada pada singularitas takdir tersebut. Nah kalau kalian ingat nakama bahwa pengorbanan Jiraiya dahulu di era Naruto titik balik besar buat kisah dunia shinobi sendiri kan, itu bikin Naruto tumbuh dan jadi ninja yang luar biasa kuat kan. Kita berpikir bahwa pengorbanan Kashin Koji bisa aja punya dampak yang serupa atau bahkan lebih besar. Bedanya di sini Koji itu kemampuannya jauh lebih kompleks ya. Dia bisa ngelihat banyak kemungkinan masa depan dan dia bisa memberi Boruto ruang informasi penting tentang cara menghadapi bahaya yang akan datang. Nah dalam chapternya kala itu kita melihat bahwa Boruto tetap setia pada prinsip
prinsipnya. Bahkan ketika Shikamaru pernah menyarankan dia untuk mengakhiri Kawaki, Boruto dengan tegas dia menolak tuh. Nah, buat Boruto sendiri keluarga mungkin adalah segalanya ya. Dia nggak mau kehilangan siapapun, bahkan kalau itu berarti dia harus menghadapi resiko besar. Keputusan Boruto itu dia punya konsekuensi besar memang. Kalau dia nggak mau melakukan apa yang diperlukan untuk menghentikan Kawaki, itu artinya orang lain harus mengambil langkah yang drastis, dan disinilah Kashin Koji kemungkinan akan masuk ya. Nah, kita rasa bahwa Kashin Koji itu akan menghadapi situasi di mana dia itu harus mengambil keputusan yang sama seperti yang dilakukan Boruto kala itu. Dia bakal milih untuk mengorbankan dirinya demi memberi Boruto kesempatan untuk menang. Nah, kalau kita lihat ya nakama, dari perspektif kita sendiri, ini masuk akal loh bahwa pengorbanan Kashin Koji jadi pemicu untuk perubahan besar dalam ceritanya. Sama seperti pengorbanan Jiraiya dahulu, dan sekarang kita akan memasuki bagaimana Kashin Koji untuk melihat masa depannya itu, dan kemampuan tersebut menarik namun juga penuh resiko. Dalam ceritanya kekuatan besar kayak gini tuh sering datang dengan harga yang luar biasa tuh. Kalau nggak ceritanya jadi terlalu gampang ditebak kan, konfliknya itu akan lebih padas lagi. Koji bisa melihat semua kemungkinan tersebut, tapi itu gak berarti dia bisa mengontrol hasil akhirnya. Dia hanya bisa mencoba mempengaruhi masa depan dengan cara terbaik di sana. Itulah kenapa kita sebut dia sebagai singularitas takdir pula. Dari sini kita lihat tantangan terbesar buat dia. Dia tahu bahwa Boruto punya potensi besar di masa depan, tapi dia juga tahu kalau jalan Boruto itu sangatlah berbahaya. Apalagi dalam Jippo Kashin Koji dahulu dia melihat Boruto mati kan di sana karena Jura dan juga karena Code sendiri. Itulah yang dia harus jaga ke depannya. Ini memang kayak permainan sebuah takdir atau bahkan catur ya dalam setiap langkahnya, dan harus diperhitungkan dengan cara hati-hati. Itulah kenapa Kashin Koji memang peran yang tepat untuk itu. Koji tak milih untuk mempercayai Boruto di sana. Dia memberikan semua informasi yang dia punya, bahkan kalau dia berarti dia harus mengambil resiko besar. Itu memang ngingetin kita pada serial kisah The Matrix ya. Dan ingat, Boruto itu ceritanya mungkin diadaptasi memang benar pada serial The Matrix. Dia juga bisa melihat berbagai kemungkinan di masa depan, tapi dia tetap milih untuk membimbing Neo dengan cara yang tak biasa dan kayak nggak kelihatan sama sekali. Koji mungkin nggak sefilosofi Soraya Kelala itu ya, tapi perannya di sini tuh mirip banget tuh. Dia adalah mentor yang beri Boruto alat yang dibutuhkan untuk menghadapi masa depan. Tapi seperti yang kita lihat di cerita The Matrix nakama, Oracle akhirnya dihapus oleh sistem. Kita nggak ngerasa bahwa Kashin Koji itu bakal mengalami nasib yang sama ya, tapi kita rasa bahwa pengorbanannya akan memainkan peranan yang kurang lebih akan serupa. Kalau kita kembali ke cerita utamanya ini, semuanya tentang pilihan dan juga konsekuensi yang besar ya teman-teman. Boruto memilih untuk tetap setia pada prinsipnya, dan itu mungkin akan memaksa Koji untuk membuat pengorbanan besar. Pengorbanan inilah bisa jadi momentum dan mengubah segalanya. Ini bisa membuka jalan bagi Boruto untuk mencapai akhir cerita yang menarik ke depannya, sesuatu yang memang harus dinantikan lebih lama teman-teman. Tapi di sisi lain ya, itu juga menjadi pengingat bahwa setiap kemenangan datang dengan harga yang serupa loh. Karena hal seperti ini sudah pernah terjadi kepada gurunya Sasuke yang sekarang terikat menjadi pohon tersebut. Akar pohon ya lebih tepatnya. Nah, bisa aja gurunya sekarang akan serupa nih, tetapi dalam konteks yang mungkin akan berbeda. Dan kalau kita melihat dalam chapter 15 dan 16-nya kemarin itu, Kashin Koji itu masih terus melatih Boruto nih, apalagi tentang konsep Hiraishin tersebut. Peran-peran seperti inilah yang memang sangat layak dimainkan oleh Kashin Koji. Dia bisa melihat masa depan itu, mempelajarinya, lalu memberikan kepada muridnya sendiri kan. Kalau kalian bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya, ya kita rasa sih harus siap ya untuk melihat beberapa momen yang sangat emosional dan mengejutkan ketika para Ego Jubi itu sudah bergerak kan. Kita tahu juga bahwa Kashin Koji itu bukan hanya klon Jiraiya, dia memang simbol harapan dan perubahan sendiri. Namanya aja disebutkan sebagai Sang Sage Agung kan. Itulah yang membuatnya begitu menarik. Dia bukan hanya karakter pendukung, tetapi seorang yang punya peranan besar, sangat-sangat besar memang untuk kisah Boruto sendiri. Nah, kalau kita harus merangkum semuanya teman-teman, kita sih akan mengatakan ya bahwa pengorbanan Kashin Koji itu adalah sesuatu yang hampir pasti akan terjadi jika itu sudah menyangkut Boruto dan juga Ego Jubi. Ketambahan jika mengacu pada chapter yang terjadi sekarang ini, dia mengatakan tentang informasi singularitas takdir pada Boruto kan. Dia Kashin Koji adalah orang yang serasa menjaga limiter dan juga takdir tersebut agar tetap seimbang dan searah. Artinya semakin banyak orang-orang yang tahu tentang masa depan, maka perubahan masa depan sendiri itu bisa saja terjadi di timeline tersebut kan. Itulah kenapa meskipun Kashin Koji serasa bisa membaca masa depan itu, melihatnya secara langsung saja, dia juga tak akan membicarakan kepada orang sembarangan. Ada kemungkinan seperti Code yang notabene memiliki kekuatan yang bersumberkan pada Shinjutsu Dewa Shiba
Yabai pula sama seperti dirinya adalah lawan yang sebanding yang bisa mengatasi hal yang sudah diprediksikan Kashin Koji kan. Kayak bakal hasilnya di masa depan nanti, kehadiran Kashin Koji membersamai Boruto bagi kita itu udah akan luar biasa banget dan akan berakhir tuh. Nah itu memang menarik ditunggu karena pengaruhnya perkembangan dalam cerita Boruto itu Kashin Koji sangatlah luar biasa ya, apalagi takdir melawan Ikujimi atau bahkan Otsutsuki menjadi lebih kompleks lagi. Semuanya bisa terjadi karena Kashin Koji merasa memfokuskan dirinya untuk membantu muridnya tersebut, Boruto Otsutsuki. Nah menarik kan nakama semuanya, gimana menurut pendapat kalian sendiri ya? Oh ya jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita ya teman-teman, Saga Boruto to Blue Fortnite, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sodeshi. Nah tolong ramaikan di sana juga, oke? Jadi ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.